Apa benar jika kita memukul dan menendang kucing atau hewan peliharaan lainnya, hewan tersebut akan menuntut balas di akhirat? Ya, yang jelas ya akhi itu dosa. Adapun kisos di hari kiamat itu Pak, adalah dengan cara memberikan pahala kita kepada orang yang dizolimi, sementara hewan tidak berhak untuk dapat pahala dan gak bisa masuk surga. Karena hewan-hewan itu nanti dibangkitkan di hari kiamat, setelah dikisos mereka jadi tanah. Tapi perbuatan kita kepada kucing dengan mukul, nendang itu dosa buat kita itu. Tetap kucing itu akan melapor ke Allah Subhanahu wa taala di atas perbuatannya kita. Maka dari itu banyak-banyak istighfar kepada Allah, minta ampun ya, agar Allah memaafkan kita. Apa ada hadis mengenai doa akhir zaman agar terhindar dari fitnah Dajjal? Saya pernah mendengar mengenai hadis itu dan di dalam hadis disebutkan untuk membacanya pada saat sholat dan sebelum salam. Iya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah itu hafalin baik-baik. Juga ya, Rasulullah menganjurkan kita menghafal 10 awal surat. Siapa yang udah hafal? Udah hafal? Masya Allah. Udah hafal belum? Emang pede gak ketemu Dajjal? Kok belum dihafalin dari sekarang? Dari sekarang hafalin. Kayak pede gak ketemu Dajjal aja. Ya. Sekarang kita hafalin, terus hafalin. Sebab nanti kalau ketemu Dajjal nggak pakai Al-Quran lagi mas. Kalau pakai Al-Quran diambil Al-Quran sama Dajjal bingung. Dajjal nggak hafal Dajjal. Gimana? Pusing. Ya. Hafalin. Makanya hadisnya mengatakan siapa yang hafal, man hafidho. 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Usima minad Dajjal. Dia akan terpelihara dari Dajjal. Jadi ketika kita ketemu Dajjal, bacakan kata Rasulullah 10 itu kita akan terpelihara dari fitnah Dajjal. Sekarang juga, jangan menunda waktu akhi. Karena kita nggak tahu kita gak bakalan ketemu apa enggak. Walaupun kita jangan ngarep-ngarep ya ketemu, jangan pede juga. Saya udah pede Ustadz udah hafal. Hati-hati juga jangan. Ya. Apa benar pasukan akhir zaman 70.000 itu saat ini sudah bersiap-siap di Timur Tengah Ustadz? Ini rajmum bil ghaib. Ini namanya ya sama saja mengaku-ngaku yang enggak gaib. Enggak benar kita memastikan sesuatu yang tidak dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita juga belum tahu bagaimana tanda-tandanya. Ya, yang jelas itu urusan gaib. Hanya Allah yang Maha tahu. Jika semua perbuatan dan perkataan manusia sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, kenapa masih ada pencatatan amalan lisan dan amalan perbuatan? Ini kepo namanya. Ini ngepoin Allah namanya, Pak. Ngepoin malaikat. Ya, kalau sudah tercatat kenapa malaikat terus nyatat lagi gitu kan? Itu urusan bukan urusan kita. Kamu ngapain ngurusin itu? Urusin sekarang tuh kita itu sholatnya bener nggak? Iya nggak? Iya. Sekarang ya akhi, antum di hari ini dan yang akan datang akan terus beramal nggak? Ya? Kita tidak tahu memang ajal kita, tapi selama kita masih hidup kita akan terus beramal, baik amal kebaikan maupun amal apa? Keburukan. Maka Allah menugaskan para malaikat untuk apa? Mencatat itu semua dalam catatan yang nyata. Supaya semakin menjadi bukti pada hari kiamat, Pak. Ketika seorang hamba berkata, "Ya Allah, aku tidak melakukan itu." Nih, lihat ada catatannya rapi. Ada saksi-saksinya juga. Ditulis semuanya, didatakan saksi-saksinya. Iya. Maka dari itulah ya akhi, semua itu adalah dengan hikmah Allah. Yang kedua,
supaya agar manusia tidak mengingkari perbuatannya pada hari kiamat nanti. Maka dari itu ya akhi, ya mas, kita itu jangan terbiasa mikirin kayak gituan coba mas. Biasakan yang kita pikirkan apa amalan yang akan saya lakukan. Bagaimana saya memperbaiki amal. Sebab kalau antum sudah kebiasaan mikirinnya itu aja. Kenapa begini, kenapa begitu. Itu bukan urusan kita. Kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang itu. Tidak pula malaikat. Kita akan ditanya tentang amalmu. Amal kita itu. Ya. Oh, kenapa kita tidak boleh mikirin itu? Karena itu urusan Allah. Manusia itu kalau ngurusin bukan urusan dirinya gak bagus. Coba bayangin kalau antum ngurusin rumah tangga orang, mikirin rumah tangga orang, ya itu aja gak bagus. Mendingan kami mikirin diri sendiri, rumah tangga sendiri kan gitu. Bagaimana saya memperbaiki diri sendiri? Karena orang banyak mikirin takdir itu pak, lama-lama sesat loh pak. Karena takdir itu rahasia Allah, urusan Allah. Kemampuan manusia untuk memikirkan tentang masalah takdir lemah, Pak. Maka pikirkanlah yang kita mampu pikirkan. Makanya Allah selalu berfirman, "I'malu", beramalah. "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun". Masuklah kamu ke surga disebabkan oleh amal kalian. Ya sudah, kita kewajiban kita beramal. Yang kita pikirkan gimana saya supaya bisa sholat tahajud. Yang kita pikirkan bagaimana supaya saya terus bisa baca Quran tiap hari. Yang kita pikirkan bagaimana saya bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan saya. Itu yang kita pikirkan. Coba ya, insya Allah kalau antum pikirannya seperti itu nggak akan tersesat insya Allah. Ya. Anak saya SMA yang belum punya SIM, tetapi dia suka dalam kajian nyetir motor sendiri. Anak diantar orang tua anak karena mereka menolak sunnah. Tetapi jika anak naik kendaraan umum, anak sulit menahan pandangan dan sangat sering ikhtilat. Mohon nasihatnya dan doakan agar orang tua anak mau menerima sunnah. Gimana sih ini? Kayak nggak nyambung gini ya pertanyaannya. Seorang anak SMA, oh gitu. Oke. Anak SMA udah nggak boleh punya SIM ya? Belum boleh? Hah? Apa? 17 tahun. Ini baru berapa tahun? Anak SMA biasanya kan 16 tahun kan ya? Apa? Berapa? Sampai ya sabarlah dulu. Ya kalau memang ternyata ya khawatir saya kalau naik angkot, aduh nggak enak nih banyak ikhtilat dan yang lainnya, mendingan saya pakai SIM. Ya silakan aja kalau mau ditilang mah. Ya kalau mau ditilang silakan. Bilangnya ke polisi gitu, Pak Polisi, saya kalau naik angkot susah Pak Polisi. Ya. Nahan pandangan mata gimana ya? Biar Pak Polisi bilang, oh ya udah pakai kacamata kuda aja gitu. Ya akhi, ada sebuah tips kalau antum naik angkot, mudah-mudahan bisa membantu supaya matanya kemana-mana. Bawa buku. Jadi di angkot itu sibukan baca buku, masya Allah, baca buku. Jadi mata nggak kemana-mana, iya kan? Karena kalau antum ya nggak bisa menahan pandangan karena nggak bawa buku, jadi kesana kemari susah. Coba bawa buku sambil baca, masya Allah. Antum jangan kalah sama orang Jepang. Orang Jepang itu pak, saya punya teman dia pernah ke Jepang itu kalau di kereta itu pak. Nggak ada yang cuman ngeliat gini. Rata-rata mereka, ya, cuman bacaannya kan tahu sendiri. Kalau kita, masya Allah kan, di angkot baca, masya Allah,
baca pelajaran di sekolah, kayak baca bermanfaat, masya Allah, baca Quran, masya Allah. Insya Allah sih kalau seperti itu mata nggak kemana-mana, ya akan terpelihara biidznillah. Bagaimana cium tangan orang tua sambil menundukkan badan? Syekh Fauzan berkata boleh cium tangan asal jangan ruku. Sambil apa? Ruku gitu. Ya. Jadi ambil aja tangannya, cium gitu. Tanpa harus apa? Ruku. Ustadz saya tinggi banget Ustadz. Ibu saya pendek gimana? Kalau nggak ruku mah susah Ustadz. Ya, apa saya ais dulu diangkat gitu semua. Ya, kalau terpaksa gimana lagi, mudah-mudahan Allah maafkan ya. Terkenakah larangan hadis jual beli kucing ketika ingin adopsi kucing dari teman? Namun ada akad pengganti biaya pakan atau jasa. Bagaimana solusi untuk piara kucing rumahan namun tidak terkena hadis larangan? Itu kalau ganti pakan itu termasuk jual beli enggak? Secara uruf budaya kita. Kalau secara budaya kita itu tidak termasuk jual beli, maka itu tidak masuk jual beli, enggak masalah. Karena masalah muamalah bisa dijadikan patokan adalah budaya atau adat istiadat. Ya. Maka kalau memang menurut adat istiadat kita itu tidak termasuk jual beli, hanya sebatas ganti pakan aja, ini ya udah ambil aja. Ya, enggak masalah. Nah itu, cuman masalahnya memelihara kucing tuh enggak ada keutamaan apa-apa, Mas. Ya, kalau memang kita enggak dapat kucing, enggak punya kucing, mau minta juga nggak bagus, nggak boleh minta-minta. Mendingan kita pelihara anak yatim. Ya nggak Mas? Kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Aku dan orang yang memelihara anak yatim segini di surga. Tuh, anak yatim Masya Allah lebih utama ya akhi. Ya. Apakah ada keterangan yang mengatakan bahwa umat akhir zaman Islam, Nasrani, Yahudi tidak akan diazab oleh Allah seperti umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW? Ketahuilah Pak, seluruh umat manusia setelah Rasulullah itu disebut umat Muhammad, apapun agamanya. Iya. Seluruh umat manusia setelah Nabi Muhammad SAW itu disebut umat Nabi apapun agamanya. Namun umat Nabi Muhammad ada dua. Umat ijabah, yaitu yang beriman kepada Rasulullah. Yang kedua umat dakwah, yaitu yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun yang beriman itu yang akan masuk surga. Adapun yang tidak mau beriman itu yang terancam masuk neraka. Maka dari itu ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum, Rasulullah pernah berdoa. Ya, Rasulullah berdoa 3 perkara, 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Yang dikabulkan yang pertama apa? Ya Allah, jangan engkau binasakan umatku seluruhnya dengan musim paceklik. Ya. Jadi keistimewaan umat Nabi Muhammad itu secara umum tidak akan ditimpa adab umat-umat sebelum Nabi Muhammad, di mana kalau umat sebelum Nabi Muhammad dihabisin blas sampai ke akar-akarnya oleh Allah. Adapun umat Muhammad tidak. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebagiannya mungkin bisa jadi, tapi secara keseluruhan tidak mungkin. Ustadz, saya sudah menghapus semua musik di HP. Tapi kalau mendengar musik masih menikmati sih. Musik yang diputar oleh orang lain di tempat umum. Mas,
Kata para ulama, kalau kita sebatas mendengar saja tanpa menikmati nggak apa-apa. Adapun kalau kita menikmati sambil gini-gini, itu yang masalah, Pak. Karena Rasulullah pernah di padang pasir dalam hadis yang sahih ya, mendengar suara seruling penggembala. Maka Rasulullah menutup apa? Telinganya. Terus Rasulullah bersabda kepada Ibnu Umar, masih kedengaran enggak? Kata Ibnu Umar, masih ya Rasulullah. Terus Rasulullah menutup. Sampai Ibnu Umar mengatakan tidak terdengar ya Rasulullah. Baru Rasulullah membuka. Tapi Rasulullah membiarkan Ibnu Umar mendengar. Apa kata para ulama? Iya, beda antara sebatas mendengar dengan menikmati. Ibnu Umar itu sebatas mendengar. Iya. Makanya Rasulullah tidak mengingkari Ibnu Umar. Iya. Tapi kalau sudah menikmati, ya kayak jarinya bergerak, atau kepalanya yang gerak, atau setidak hatinya kayak terbang gitu, Masya Allah. Maka ini yang hati-hati mas, ya berbahaya. Apakah belajar bahasa Arab itu wajib? Naam, wajib. Tapi kan yang namanya fardu itu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Para ulama berbeda pendapat hukum belajar bahasa Arab, apakah fardu ain atau fardu kifayah? Imam Syafi'i berpendapat hukum belajar bahasa Arab fardu kifayah. Setiap muslim wajib belajar bahasa Arab. Karena setiap muslim kata Imam Syafi'i wajib belajar Al-Quran dan hadis. Sedangkan Al-Quran dan hadis itu bahasa Arab. Berarti menurut mazhab Syafi'i, setiap muslim yang tidak bisa bahasa Arab, dosa. Siapa yang mazhabnya Syafi'i? Ayo. Kalau antum mazhab Syafi'i, ngaku mazhab Syafi'i nggak bisa bahasa Arab, dosa antum. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa belajar bahasa Arab itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau semua tidak bisa, dosa semua. Tapi kalau ada sebagian yang belajar bisa bahasa Arab, maka jatuh ke gugur yang lainnya. Dan saya lebih merojikan pendapat jumhur dalam masalah ini ya kalau Islam azani Allah wa yakum. Jadi kalau ditanya belajar bahasa Arab wajib? Wajib. Wajib yang mana dong? Wajib kifayah atau wajib ain? Ini tergantung antum merojikan mazhab siapa. Ya. Apa benar ada hadis yang berbunyi bahasa Arab itu bahasa penduduk surga? Palsu. Itu hadis palsu, Pak. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwa bahasa Arab itu bahasa penduduk surga. Ya. Lalu bagaimana seorang muslim yang tidak bisa bahasa Arab di akhirat nanti? Allah akan mengajak bicara dengan bahasa masing-masing. Dalam riwayat Muslim Rasul sabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu." Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada antara Allah dengan dia penerjemah. Kalau antum bisa pakai bahasa Jawa, Allah akan mengajak pakai bahasa Jawa. Kalau antum bisanya pakai bahasa Indonesia, Allah akan mengajak bicara dengan bahasa Indonesia. Kata Rasulullah mengatakan apa? Tidak ada antara Allah dan penerjemah. Berarti Allah mengajak bicara sesuai dengan bahasa masing-masing. Ya, jadi nggak bisa bahasa Arab juga nggak masalah. Ya, Allah akan diajak bicara dengan bahasa masing-masing. Ustadz, untuk menaati pemimpin tadi, apakah bisa dikiaskan dengan pemimpin rumah tangga, Ustadz? Iya, pemimpin rumah tangga suami itu harus taati sama istri sama anak. Kecuali kalau menyuruh kepada yang maksiat, nggak boleh. Ya, apalagi seorang istri, dia berusahalah untuk terus berbakti kepada suami. Ya. Mau tanya Ustadz, kenapa ya tiap membaca hadis Ibnu Abbas menggunakan kata radhiyallahu anhuma? Huma itu kan bukannya dua orang. Jadi Pak, kebiasaan para ulama kalau menyebutkan seorang sahabat yang ayahnya juga muslim dan sahabat,
biasanya mendoakan keduanya, anak dan bapak. Ibnu Abbas, ayahnya siapa? Abbas. Sahabat juga, sahabat. Maka An ibni Abbas, dari anaknya Abbas. Kita katakan radhiyallahu anhuma. Artinya untuk anak dan bapak, begitu. Iya. Alasan orang berbuat bid'ah karena tidak ada larangan dari Rasul. Ini pembahasannya nanti insya Allah. Belum sampai tuh. Pembahasan kita belum sampai ke akhirnya. Sebetulnya juga sudah pernah dibahas di hadis kelima. Ya. Tapi nanti akan dibahas lagi insya Allah secara ini. Tadi kan bahwa kita harus menaati pemimpin kita dengan sabar, muslim maupun non-muslim. Terus bagaimana kata Al-Quran bahwa jangan jadikan orang kafir menjadi pemimpin. Betul, kalau ada pemilihan, jangan. Tapi kalau sudah ada pemimpin non-muslim, sudah diangkat dia, maka lihat kemampuan kita apa. Lihat maslahat dan mudarat. Kalau antum pergi ke Amerika, kerja di sono, pemimpinnya siapa di sono? Ya. Bukan non-muslim kan? Bukan muslim kan? Ya udah, gimana keadaan antum di sana? Antum pergi ke Singapura kerja di sono, pemimpinnya di sono siapa? Ya. Kalau ada orang karena kebodohannya melecehkan Nabi Muhammad SAW di masa sekarang ini, bisa dikatakan kafir enggak Ustadz? Mas? Sebodoh-bodohnya orang pasti kenal Nabi Muhammad, Mas. Iya enggak? Semuslim-muslimnya orang enggak bakalan berani mencaci nabinya sendiri. Ini perkara sudah diketahui oleh orang yang paling bodoh sekalipun juga dari kalangan kaum muslimin. Orang yang paling bodoh dari kalangan kaum muslimin kalau ditanya nabimu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan masalah bodoh atau tidak bodoh, tapi ini masalah kufur dan iman. Ya. Kalau ada orang yang mencaci Nabi Muhammad SAW, itu karena di hatinya tidak ada iman. Sebab kalau dia masih ada iman walaupun sebesar biji sawi, dia tidak akan berani mencaci maki, Pak. Preman saja, Pak. Kalau Nabi Muhammad dicaci maki masih marah. Itu preman yang suka mabok-mabokan, yang masih suka ngegele, yang masih suka zina. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW yang masih marah mereka, nggak terima. Orang bodoh padahal loh. Orang paling bodoh sekalipun, kalau nabinya caci maki, nggak terima, Pak. Jadi ini Mas Abu sebetulnya tidak mungkin dikatakan dia bodoh, Pak. Sangat tidak mungkin. Karena setiap muslim pasti mengaku bahwa ia punya nabi. Nabi itu maksum dan harus dihormati. Iya. Nah itu. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan.